Apakah Anda seorang empath? Apakah Anda seorang yang sensitif? Janganlah berkecil hati jika Anda seorang yang sensitif. Menjadi seorang yang sensitif bukanlah sebuah kelemahan jika Anda tahu bagaimana mengendalikan dan mengatur sensitivitas Anda menjadi sebuah kekuatan dalam kepribadian Anda. Apakah Anda familiar dengan kata empath? Apakah sesungguhnya arti seorang empath? Empath berasal dari kata empathy. Empathy berarti mampu merasakan, sensitif, atau memposisikan diri pada kesulitan atau penderitaan orang lain. Empathy berbeda dengan simpati. Seorang empath memiliki kecenderungan untuk peduli terhadap kesedihan atau penderitaan orang lain dan berusaha menolong orang tersebut. Sedangkan simpati cenderung hanya merupakan perasaan, turut merasakan sedikit penderitaan orang lain. Sehubungan dengan topik kali ini, apakah Anda tergolong seorang empath? Mengapa penting memahami seorang empath? Jika Anda seorang empath, Anda perlu memahami diri Anda sendiri dengan sangat baik, sehingga Anda tahu bagaimana mengendalikan dan mengelola kemampuan bawaan Anda ini. Mari kita pelajari ciri-ciri umum seorang empath. Seorang empath umumnya merupakan individu yang sensitif terhadap lingkungan sekitar dan sensitif terhadap perasaan orang lain. Seorang empath bagaikan sebuah sponge. Ia adalah orang yang dapat merasakan energi atau emosi yang dirasakan oleh orang lain. Empath dapat menyerap energi dari emosi positif atau emosi negatif orang lain. Hal ini terjadi secara alami. Walaupun seorang empath tidak berniat untuk menganalisa orang, namun orang empath dapat menyerap energi yang dimiliki oleh orang di sekitarnya, baik itu energi yang baik ataupun energi yang buruk. Sehubungan dengan hal tersebut, seorang empath harus mampu membuat pagar atau memilah atas energi yang berasal dari dirinya atau energi yang berasal dari orang lain. Individu empath cenderung lebih mampu untuk membaca kepribadian atau karakteristik orang lain tanpa latar belakang pendidikan mengenai ilmu manusia. Empath cenderung untuk mampu mendeteksi apakah orang yang bergaul dengannya memiliki niat baik atau kurang baik, atau bahkan ia mampu mengenali apakah orang ini jujur atau tidak jujur. Empath umumnya mampu memberikan solusi terhadap masalah orang lain. Mereka mampu memberikan pengarahan atau pemandu bagi masalah orang lain. Empath adalah pendengar yang sangat baik. Mereka cenderung mendengarkan tidak hanya melalui suara, tetapi melalui panca indera mereka. Mereka sensitif terhadap komunikasi nonverbal. Contohnya, seseorang bercerita bahwa ia sangat bahagia, namun sorot mata orang tersebut tidak memancarkan kebahagiaan, justru mencerminkan kecemasan atau depresi. Empath dapat memiliki kemampuan mengumpulkan perasaan orang lain dalam sebuah percakapan face to face, bahkan jika orang tersebut tidak memahami kondisi dirinya atau perasaannya sendiri. Empath memiliki kemampuan observasi alamiah yang tajam dan detail. Empath juga cenderung memiliki hubungan spiritual yang sangat dekat dengan Khalik atau dengan Tuhannya. Individu empath cenderung dapat menularkan energi positif terhadap orang lain. Empath yang sangat tinggi kemampuannya terkadang memiliki kemampuan abstract thinking yang tajam. Ia cepat mengetahui potensi atau prediksi tentang hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga ia mampu memiliki antisipasi untuk permasalahan yang akan muncul. Demikianlah beberapa ciri seorang empath. Populasi ini hanya sedikit di dunia. Jika Anda adalah seorang yang sangat sensitif, apakah sensitivitas Anda adalah mencerminkan Anda adalah seorang empath? Jika ya, maka Anda tidak perlu berkecil hati jika Anda adalah orang yang sensitif. Anda dapat mulai mengendalikan dan mengelola atau mengatur sensitivitas Anda menjadi hal yang positif, bukan hal yang mendestruktif relasi interpersonal Anda. Sehingga Anda mampu untuk memberikan pengaruh yang baik, bukan pengaruh yang buruk pada lingkungan sekitar Anda. Anda mampu memberikan energi positif terhadap teman yang sedang memiliki masalah yang berat atau memiliki mood yang buruk. Seorang empath cenderung untuk cocok bekerja atau memiliki profesi sebagai pendidik, trainer, konsultan, konselor, atau penasehat dalam bidang keagamaan. Jika Anda merasa kesulitan dengan kemampuan Anda sebagai seorang empath, tentunya sebaiknya Anda mencari seorang untuk bertukar pikiran, yaitu seorang mentor, coach, atau konselor yang dapat membantu Anda mengoptimalkan kemampuan Anda sebagai seorang empath. Hal ini tentunya berguna agar Anda tidak salah langkah dalam melakukan self-improvement kepribadian Anda.
terutama jika Anda tidak memiliki latar belakang pendidikan ilmu filsafat manusia. Jika Anda merasa informasi ini berguna, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, sehingga Anda tetap mendapat update terhadap topik-topik diskusi kami selanjutnya. Thank you for watching. Sukses selalu untuk Anda.